Hadis arba'in ingkang badhe kita waos inggih menika hadis nomor 11 nggih. Lafalipun An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum summa dzakara ar-rajula yutilu safara as'asa al-bara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika rawahu Muslim. Saking Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Layak balu ila thayyiba, tidak menerima kecuali perkara yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 51. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh, yakni bersafar dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit sembari berdoa, ya Robku, ya Robku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, dan dia dikenyangkan dengan yang haram. Lantas bagaimana doanya bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Dan hadis ini hadis sahih. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di dalam hadis setelah membacakan ayat terkait dengan perintah Allah kepada para rasulnya untuk memakan dari makanan yang halal, kemudian juga membacakan ayat terkait dengan perintah kepada orang-orang yang beriman juga supaya memakan dari sesuatu yang halal, bukan yang haram, begitu ya. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengkisahkan ada seseorang yang sedang bersafar, ya, dalam keadaan yang barangkali ya letih, kusut, ya, namun ia berdoa, ya, berdoa
mengangkat tangannya ke langit, ya, berdoa, ya Robku, ya Robku. Namun di sisi lain Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwasanya orang tersebut itu memakan dari sesuatu yang haram. Berpakaian juga demikian. Ia dibesarkan juga demikian dari sesuatu yang haram. Maka mana mungkin doanya itu dikabulkan. Ya. Baik. Kalau kita lihat hadis ini, maka kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Okay. Yang pertama yaitu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait zat, sifat, perbuatan dan hukum-hukumnya. Jadi ibaratnya Allah itu jauh dari sifat kekurangan, ya. Dan Allah itu memiliki, ya, sifat yang sempurna, ya. Yang kesempurnaannya itu hanya Allah yang Maha Tahu. Jadi makanya kalau kita menyebutkan sifat Allah, umpamanya penetapan sifat Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mendengar, Maha melihat sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, seperti itu. Jadi memang Allah itu Maha segala-galanya. Makanya di dalam Al-Qur'an ada istilah Asmaul Husna, ya. Nama-nama Allah yang maha indah. Nah, itu, ya. Itu disebut dengan Asmaul Husna itu. Yang kedua yaitu perintah agar memurnikan amalan kepada Allah Ta'ala dan juga mengikuti Nabi, ya. Jadi amalan yang kita lakukan, terutama amalan-amalan ibadah dan semua amalan soleh pada dasarnya kita niatkan karena Allah, ya, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu adalah ibadah, kita harus benar-benar mengikuti, ya, petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya SOP, ya, SOP. Kalau kita di perusahaan, ya, di perusahaan itu ada aturan jam kerja masuk, kemudian pulang, kemudian apa yang dilakukan terkait di perusahaan tersebut. Maka seorang karyawan wajib mengikuti prosedur tersebut. Kalau seandainya prosedurnya itu adalah ABC, tapi ternyata karyawan tersebut melakukan DEF, ya, akan dirumahkan. Betul enggak, Bapak Ibu? Kan begitu, karena tidak sesuai dengan SOP yang ada. Sama dengan ibadah kita, SOP dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subuh itu 2 rakaat, duhur itu 4 rakaat, ya kan? Maghrib itu 3 rakaat. Ternyata kok buat sendiri-sendiri semaunya, ya tentu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semuanya berusaha untuk memurnikan amalan kita kepada Allah Ta'ala dan berusaha untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.